Jadi sekali lagi, literasi pembakuan, nah, itu baku sekunder dengan baku primer, sedangkan literasi penetapan kadar itu ada baku sekunder dengan sampel. Nah, kita di sini akan belajar tentang literasi yang paling sederhana, yaitu literasi asam basa. Nah, literasi asam basa karena ini yang digunakan menliterasi baku sekundernya adalah NaOH, ya. Jadi nanti kita sebutkan sebagai alkalimetri. Alkalimetri. Kalau yang digunakan itu adalah asam, berarti kita menyebutkannya sebagai asidimetri. Ya, itu ya. Nah, kita langsung ke perhitungannya. Jadi perhitungannya gimana? Jadi yang pertama kita harus menentukan dulu normalitas baku primer sebenarnya dari hasil penimbangan. Ya, normalitas sebenarnya dari hasil penimbangan. Nah, ini nanti datanya silakan dilihat di video yang tadi sudah saya sampaikan ya. Nah, untuk menentukan ini nanti kita butuh rumus-rumusnya. Jadi saya tuliskan di sini rumus yang digunakan untuk literasi itu sebenarnya sederhana ya, ada 3. 1, 2, 3. Yang pertama itu rumus untuk menentukan normalitas baku primer. Rumus pertama ini rumusnya N sama dengan ini massa dibagi dengan MR kali dengan 1000 dibagi dengan volume dalam satuan mililiter kalikan dengan ekivalensi. Itu rumus yang pertama. Nah, rumus yang kedua itu untuk menentukan baku sekunder, yaitu V1 N1 sama dengan V2 N2. Nah, V1 nanti mewakili baku primer, V2 ini bisa mewakili baku sekunder. Nah, rumus yang ketiga nanti persen kadar. Nanti dibagi 2. Yang pertama persen B per B. Nah, yang kedua nanti persen B per V. Nah, bedanya B per B sama B per V itu apa? Kalau sampel kita itu berupa padatan atau berupa senyawa atau sampel yang harus ditimbang, ya, berarti kita menggunakan rumus B per B. Nah, nanti di bawah sini sebagai pembaginya itu miligram sampel. Sedangkan kalau sampel kita itu nanti berupa cairan atau larutan yang untuk mengambil sampelnya itu harus dipipet dalam volume tertentu, berarti kita menggunakan pembaginya di sini adalah mililiter sampel kali 1000. Nah, terus ini pengalinya sama-sama 100%. Ya. Jadi tinggal ini ngikut satuannya B per B atau B per V. Nah, ini ya. Nah, nanti atasnya ini apa? Ini sama mililiter titran kali normalitas titran kali bobot ekivalensi. Bawah juga sama mililiter titran kali normalitas titran kali bobot ekivalensi. Bobot ekivalensi atau BE itu apa? BE sama dengan BM atau MR dibagi dengan ekivalensi. Ekivalensinya siapa? Ekivalensi dari sampel. Jangan ketukar dengan ekivalensi yang lain ya. Oke, jadi untuk yang pertama yang akan kita tentukan, apa tadi? Ini yang pertama. Normalitas baku primer. Yang kedua, menentukan normalitas baku sekunder. Nah, normalitas baku sekunder ini nanti digunakan untuk menentukan yang ketiga, yaitu kadar sampel. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Oke. Paham ya? Nah, jadi di data tadi tentu saja kita pakai rumus yang pertama untuk menentukan normalitas titran, normalitas baku primer. Berarti kita pakai rumus pertama di sini. Nanti silakan diisikan sendiri ya. Saya rasa ini tinggal gampang masukkan datanya. Normalitas baku primer. Apa masanya yang ditemukan berapa? Misalkan 0,216 gram, gitu ya, satuannya gram ya. Masa dalam satuan gram, perlu diingat. Jangan sampai salah satuannya. Terus kemudian dibagi, misalkan MR-nya 106. Kalikan, nah nanti dibikinnya berapa mili? Ternyata dibikinnya baku primernya dalam lab ukur 50 mili. Yang tulis 50 mili. Nah, kemudian atasnya 1000 kali ekivalensinya. Nah, untuk ekivalensi, untuk titrasi asam basa itu ditentukan apa? Nah, kalau titrasi asid alkali itu ditentukan reaksi keterlibatan H+ atau OH-. Nah, ini yang terlibat adalah asam oksalat dengan NaOH. Nah, sekarang asam oksalat itu, ini kan normalitas baku primernya yang dipakai tadi kan asam oksalat ya. Nah, rumus kimianya apa? Asam oksalat. Nah, C2H2O4 kalau nggak salah. Berarti ini nanti yang terlibat hanya ada 2. Yang pakai 2. Nanti silakan dihitung sendiri ya. Nah, jadi normalitas baku primernya ini nanti untuk ekivalensinya ditentukan oleh H+ atau OH-. Jadi kalau asam oksalat nanti cari rumus kimianya. Asam oksalat. Nah, nanti dia berinteraksi atau bereaksi dengan asam atau basanya itu dia melepas atau mengikat berapa H+. Nah, kalau 2 berarti dia nanti ekivalensinya 2. Kalau 1 seperti NaOH ini kan nanti sebagai basa dia melepas Na+ dan OH- ya. Berarti nanti untuk menghitung normalitas baku sekundernya, untuk membuat baku sekundernya ya tinggal ekivalensinya 1. Tuh. Itu juga nanti dengan sampel asam cuka. Asam cuka ini ekivalensinya dari 1. Ya. Nah, CH3COOH. Nah, itu ya. Jadi untuk menentukan ekivalensinya seperti itu. Keterlibatan H+ atau OH-. Nah, setelah didapatkan normalitas baku primer, nah kita kan titrasi di sini 3 kali ya. Nah, kita akan dapat data titrasi yang pertama. Nah, data titrasi pertama, ini data pembakuan tadi ya. Biasanya ada 3 tadi ya. Nomor 1, apa namanya ini data ya, data atau nomor 1, 2, 3. Nanti ini volume titrasi. Nah, berapa gitu ya. Nah, baku primer tadi kan ini sebelum dititrasi kan di pipet 10 mili ya. Nah, berarti nanti 10 mili volume titrannya di sini lagi. Berarti ini volume baku primernya masing-masing 10 mili, 10. Jadi 10 mili, 10 mili, 10 mili. 10,0, 10,0. Kenapa Pak tulisnya 10,0? Karena kita mengambilnya pakai pipet volume yang dia punya volume tertentu. Ya, ada keakuratannya. Gitu ya. Nah, setelah dapat data ini, misalkan ketemunya hasil titrasi pembakuannya 9,9, 10,1, kemudian 10,2, gitu ya. Nah, nanti ini kalau di rata-rata, volume baku sekunder rata-rata, misalkan ketemunya 10,1 ml. Gitu ya. Ini kita akan hitung pakai rumus yang kedua. Rumus kedua, V1N1 ya, sama dengan V2N2. V1N1 ini perwakilan baku primer, V2N2 perwakilan baku sekunder. Ya. V1N1 berarti volume baku primer 1 berapa? Itu yang tadi dipipet di sini.
berapa? 10 mili. Berarti V1-nya kita tulis 10,0 mili. Kali normalitas baku primernya berapa? Ini kita cari di sini. Nah, kita cari di sini. Nah, ini misalkan ketemunya tadi, nanti hitung sendiri ya, 0,0997 misalkan. Nah, kita masukkan di sini. 0,0997. Nah, sama dengan volume baku sekunder yang mana? Ini hasil pembakuannya. Ya, rata-rata volume baku sekunder 10,1. 10,1. Dikalikan normalitas baku sekunder, berarti N baku sekunder. N baku sekunder berapa? Ya, berarti N baku sekunder sama dengan 10,0 kali 0,0997 per 10,1. Hitung. Nah, ya, misalkan ketemunya di sini 0,1002 N. Ya. Normalitas baku sekunder. Nah, berarti kan baku sekunder itu siapa? Ya titran. Ini nanti normalitas titran. Itu ya. Itu. Sampai sini ada pertanyaan? Belum? Belum, Pak. Oke. Nah, terakhir untuk menetapkan kadar sampel, berapa kadar sampel cukanya? Ya, berarti kita pakai rumus yang mana kira-kira? Persen kadar yang atas apa yang bawah? Yang bawah. Yang atas apa bawah? Halo? Yang bawah, Pak. Bawah. Yang bawah. Ya, karena apa? Karena sampelnya tadi, sampel asam cukanya kita pipet. Ya, kita pipet. Jadi, kita pakai rumus yang bawah. Nah, kita ambil contoh misalkan hasil pemipetannya tadi 2,5 ml gitu ya, misalkan ya. Kita hitung satu aja. Berarti kita masukkan di sini. Mililiter titrannya berapa? Ya ini 2,5 mili. 2,5 kali normalitas titran yang mana? Yang bawah ini. Yang bawah ini ya tadi ya. Kali berapa itu? 0,1002 kali bobot ekivalensi ini. Ekivalensi siapa? Asam cuka. Nanti dicari bobot ekivalensinya berapa. Nah, BM per ekivalensi. Ya, misalkan kita anggap di sini 121 gitu ya. Nanti cari sendiri. Ini saya nggak hafal soalnya. Cari sendiri. Dibagi dengan mililiter sampel. Nah, berapa yang dipipet tadi? Nah, misalkan di sini tadi yang dipipet 10 mili kali 1000 kali 100%. P per P. Nah, nanti ini silakan dikerjakan pakai perkalian biasa. Nah, yang dikerjakan cukup yang ini. Nah, jadi nanti persennya itu ikut saja. Jadi ini langsung turun jadi persen B per V. Ini perkalian ini langsung diselesaikan, nanti ketemunya di sini. Misalkan ketemunya 2,57%. Ya sudah, 2,57 gitu ya. Nah, jadi sudah kita include di sini gitu ya persennya. Nah, ini direplikasi 3 kali. Nah, setelah itu dihitung satu-satu, setelah 3 kali nanti baru di rata-rata. Baru di rata-rata. Jadi kalau tadi baku sekunder itu di rata-rata dulu, baru ditentukan ini hasil volumenya jadi rata-ratanya, volume baku sekunder ini. Nah, kalau ini nanti dihitung dulu, baru di rata-rata. Karena apa? Nanti bisa jadi volumenya atau mililiternya beda-beda kan, jadi harus dikerjakan dulu. Tapi kalau misalkan langsung mau di rata-rata dulu, langsung dihitung gini, ya sebenarnya bisa-bisa aja sih. Nah, tapi saran saya enak dihitung satu-satu dulu, baru di rata-rata. Oke, sampai sini
Ada pertanyaan?